Selamat sore. Semoga keberkahan, keselamatan, kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Baik kalian yang berada di ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia. Lagi ramai dokter Terawan. Bisa dibilang ini dokter yang sangat-sangat terkenal setelah dia mengenalkan ke publik soal DSA, brainwash. DSA atau brainwash lah, seperti itu. DSA teknik yang bisa untuk melihat hal-hal yang berada di pembuluh darah dan saraf, seperti itulah. Karena saya bukan dokter, jadi saya kurang paham soal itu, tapi banyak bacaan yang bisa kita ambil. Isu yang rame yaitu dia dipecat secara permanen oleh ID. Siapa sih ID ini? ID ini kalau kita lihat sejarahnya, ini sudah lama lah, udah mungkin zaman Belanda atau zaman apalah gitu. ID ini bisa dibilang suatu organisasi independen, organisasi profesi, tepatnya seperti itu. Tapi saya mikirnya begini, kok dia punya kewenangan mecat dokter? Hebat kan? Saya pikir ini harusnya lebih baik ID ini bisa dibilang apa ya, melebur lah di dalam satu Kemenkes. Harusnya ya seperti kemarin itu MUI ini kan hanya LSM, dia yang menonjol mengurusi seputar sertifikasi halal, akhirnya diambil oleh pemerintah. Kalau menurut saya pribadi, saya nggak punya kepentingan apapun, kepentingan politik ataupun dokter atau medis, tidak punya. Ini hanya dari suara rakyat Indonesia. Harusnya ID itu bisa dibilang apa ya, di bawah Kemenkes harusnya, biar negara yang ngurusi semua lah. Apalagi dokter sekolahnya juga mahal, sangat mahal. Siapa yang bisa jadi dokter? Siapa yang mudah bisa jadi dokter? Coba, siapa? Ya kan? Harusnya ini bisa dibilang wewenang untuk mecat dokter dan lain sebagainya. Harusnya lebih tepatnya organisasi yang di bawah Kemenkes harusnya. Jadi tidak organisasi profesi tersendiri. Kalau organisasi profesi tersendiri dalam arti untuk independen, siapa yang jamin independennya? Siapa yang bisa jamin? Kalau sistem negara ini memegang penuh, paling tidak ada pertanggungjawaban. Dan orang pun akan lebih lebih mungkin percayalah seperti itu. Ini di Twitter, Rudy Valinka namanya. Waktu belum jadi Menkes, beliau dihukum PBID. Setelah dilantik jadi Menkes, beliau nggak balas dendam atau berusaha menggembosi. Padahal sebagai Menkes kesempatan itu sangat besar. Setelah nggak jadi Menkes lagi, serangan berlanjut dengan mematikan 100%. Kita akan lihat naiknya. Ini dari Rudy Valinka di Twitter. Ini ada lagi dari pohon sagu. Dan hebatnya lagi, beliau Dr. Terawan tidak minta backing orang-orang hebat, para petinggi dan pejabat yang pernah ditanganinya sampai sembuh. Beliau juga tidak galang masa kumpul tanda tangan dukungan. Ada lagi nih, love. Karena pintar dan laris, ID ketakutan. Yang benar tidak dilindungi, yang salah dilindungi, seperti kasus malpraktek. Ini tweetnya siapa lagi nih? Eli Tetriati. Sayang orang pintar dihalangin langkahnya, padahal banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Ini ada lagi dari Rindu Ketenangan. Lama-lama ID persis MUI kelakuan. Ini ada tweet dari Kulon Serayu. Digital Subtraction Angiography atau DSA, atau terapi cuci otak untuk melihat dan menemukan titik di mana saraf yang rusak. Jadi tidak menyasar kemana-mana, tapi langsung ke alamat. Dibalas oleh Kisi Hati Heru Lelono. Bisa ditambahkan, sebenarnya alat ini untuk diagnosa, bukan terapi. Saya 2 kali menjalani. Terawan mengatakan, sudah susah memasukkan selang ke pembuluh darah, mengapa tidak sekalian mengobati?
Menurut saya ini awal persoalan tentang etik yang terjadi di masa lalu. Terawan pandai tidak diragukan. Nah ini dia nih. Satu lagi ada nih, beberapa lagi. Ini dari IG Edward Song. Gue 39 tahun penderita stroke. Kalau sampai nggak boleh praktek, Dokter Terawan, seperti habis harapan gue. Padahal lagi nunggu uang terkumpul. Ternyata memang masih banyak orang-orang yang antri untuk disembuhkan lewat DSA. Lagi nih, ini ada lagi nih, habis dari RSPAD untuk mengecek prosedur dan biaya tindakan DSA. Antrian masih cukup panjang untuk booking Dokter Terawan. Selasa dan Kamis aja 50 juta aja laris manis. Pasien nggak peduli soal rekomendasi izin praktek yang katanya dicabut. Dia di sini juga menyelipkan daftar biaya DSA. Ada yang 43 juta, 47 juta, ada 44 juta. Di Twitter itu kalau hal-hal begini itu rame. Saran untuk Pak Terawan, pindah ke Jerman atau US segera. Tinggalkan. Ini dia nge-add TNI AD, Puspen TNI, demi karir Anda. Gak usah mengurusi orang-orang gak tahu diri di negeri ini. Karena ini nge-add Puspen TNI dan TNI AD dan Jokowi. Karena tidak bisa melindungi Anda dari para mafia kedokteran. Ini ada lagi dari Justina. Padahal banyak menolong orang. Soalnya ada teman yang sempat koma di terapi Dokter Terawan, sekarang bugar lagi. Ini salah satu bukti. Dan sangat banyak hal begini tuh. Padahal Dokter Terawan ini bisa dibilang ya orang yang bukan orang sembarangan ya. Dia ini mantan Menteri Kesehatan. Dia ini kepala rumah sakit TNI. Dia juga ketua dokter tim kepresidenan tahun 2009. Bayangin saja, sekelas dia bisa berlaku seperti itu, ya kan? Dan kalau bahasa rakyat kecil itu begini, nah, teknik itu terbukti banyak menyembuhkan orang. Tanya saja, di daftarnya kan ada. Kalau ide harusnya apa? Mendatangi daftar-daftar orang yang sudah mempraktekkan teknik dari Dokter Terawan. Harusnya seperti itu. Dihitung berapa yang tidak sembuh, berapa yang mengalami kemajuan, berapa yang sembuh atau mati jika ada. Harusnya begitu. Dan kalau bahasa orang biasa gini loh, kenapa sih belajar kedokteran mahal? Coba, yang bisa jadi dokter itu kenapa anaknya dokter? Kebanyakan keluarga dokter anaknya di dokter, anaknya di dokter. Lalu kesempatan orang biasa di mana? Kapan? Mungkin ada. Kalau menurut saya itu lebih kepada apa? Nasib dan keberuntungan. Karena biaya jadi dokter tuh mahalnya bukan main. Sangat mahal. Siapa yang kuat? Kalau tidak keluarga dokter atau keluarga dokter yang kaya-kaya lah. Coba siapa yang bisa masuk ke sana? Iya kan? Bukannya rakyat itu kalau banyak ngesiat justru begini. Iya kan? Mungkin jarang diketahui juga. Di daerah-daerah, di desa, banyak orang mati karena stroke. Itu banyak. Karena apa? Tidak punya uang untuk berobat. Tidak bisa merasakan sistem, tidak bisa merasakan pengobatan yang dilakukan Dokter Terawan. Itu banyak. Bahkan ada yang nggak punya dana, nggak punya uang, dibawa pulang. Masih dalam kondisi stroke. Masih merem itu aja, seperti orang koma, dibawa pulang, akhirnya 4 hari ya meninggal. Karena soal ini yang nggak kuat. Kalau pakai BPJS yang berbayar atau tidak itu kan terbatas. Misalkan di setiap rumah sakit itu ada teknik itu, paling tidak dibuat murah lah. Enak kan? Harusnya
dokter kerjanya juga lebih enak. Padahal di RSPAD sendiri orang antri mau berobat ke dokter Terawan sangat banyak listnya dan panjang. Itu menandakan orang percaya. Yang membuat saya nggak ini tuh apa toh? Kenapa teknik itu cuma ada di kota besar? Kenapa tidak ada di rumah sakit kabupaten? Coba ada di tiap rumah sakit kabupaten teknik itu. Itu paling tidak salah satu alternatif untuk penyembuhan, biar orang yang memilih gitu loh. Itu tadi untuk dokter-dokter yang punya kuasa mungkin itu di ID itu di mana? Di daerah banyak orang sakit, kena stroke, jantung dan lain sebagainya seperti itu. Itu akhirnya apa? Mati karena tidak bisa berobat karena biaya yang mahal. Menurut saya itu biaya di SA itu masih tergolong mahal kalau untuk ukuran rakyat di daerah. Coba dibuat murah, tapi ini kok kayaknya mau kiamat justru. Dokter Terawannya saja katanya izinnya kan dicabut. Lalu gimana dengan tekniknya itu, teknik penyembuhannya itu? Ini bisa dibilang apa ya, kiamat 2 kali. Padahal banyak orang mengharapkan di daerah itu ada teknik itu, biar menyentuh lapisan rakyat kecil, tidak hanya jenderal, tidak hanya menteri yang mudah untuk melakukan penyembuhan seperti itu. Gitu loh. Saya nggak punya tendensi politik atau apapun. Ini suara rakyat kecil di bawah. Terserah Anda melihatnya bagaimana. Apalagi dulu itu siapa itu, kasus Jering itu dulu dibui gara-gara apa dulu tuh, vaksin atau apa. Lalu kenapa itu Aldo itu mulutnya kayak apa tuh bicaranya, kenapa nggak dilaporin sama ID itu? Aneh kan? Ada loh di Twitter itu bahasa-bahasa begitu banyak. Oke, sampai sini. Wassalam.